Pemirsa, pedagang daging sapi masih melanjutkan mogok berjualan secara massal. Mogok berlangsung antara 3 hingga 5 hari ke depan. Pedagang memprotes tingginya harga sapi yang menembus Rp150.000 per kilogramnya. Mogoknya para pedagang ikut memukul usaha yang menggunakan daging sapi. Pedagang daging sapi melanjutkan mogok berjualan massal. Seperti yang dilakukan pedagang daging sapi di Pasar Selipi Palmerah, Jakarta Barat, Rabu pagi. Tidak ada aktivitas jual beli daging sapi di pasar ini. Lemari es tempat penyimpanan daging sapi dirantai dan digembok pemilik lapak daging. Muslim, salah satu pedagang daging sapi, mengatakan daging sapi saat ini melonjak menjadi Rp150.000 per kilogram. Akibat mahalnya daging sapi, omset penjualan dan pendapatan yang menurun drastis. Ia yang biasa menyediakan 30 kg daging sapi per hari, namun dalam 1 bulan terakhir hanya bisa menjajakan 10 hingga 15 kg daging sapi per hari. Penjualan Omsetnya, Pak? ya menurun, Pak. Biasanya berapa ke berapa, Pak? Biasanya sehari habis 30 kilo. Sekarang 15 kilo aja susah, Pak, untuk penjualannya. Nah, Ibu kecewa nggak dengan mogoknya para pedagang ini, Bu? Kecewa lah. Kenapa Bu kecewa? Ya, kalau misalnya mau makan daging, nggak ada daging. Mogok massal pedagang daging sapi sebagai protes atas terus naiknya harga daging sapi memukul usaha makanan yang mengandalkan daging sapi. Salah satunya bakso. Seperti yang dialami penjual bakso di Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Rabu siang. Sebelum naik drastis, pemilik warung bakso Muhammad Asyhari mampu membeli 10 kg daging sapi. Namun harga semakin mahal, ia hanya mampu membeli 5 kg daging. Akibatnya omset menurun drastis. Tetapi kini gara-gara pedagang daging sapi mogok, ia tidak dapat menjual bakso. Kemungkinan besar ia akan menutup usahanya karena tidak ada daging sapi. Dampaknya itu ya ini kesulitan, kita kesulitan mendapatkan bahan baku buat bakso. Karena soalnya kan para pedagang itu pada mogok tuh. Nah, mensiasatinya supaya tetap dapat daging sapi atau supaya susah tetap berjalan bagaimana? Mau nggak mau kita harus beli daging lebih banyak untuk dibuat stok biar kita tetap bisa berdagang. Sementara itu, Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan langkah konkret mengatasi kenaikan harga-harga pangan yang mengalami kenaikan secara bersamaan. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mendesak Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Menteri Pertanian berkoordinasi memastikan stok kebutuhan pangan hingga Lebaran Idul Fitri mendatang. Termasuk memastikan tidak ada penimbunan bahan kebutuhan pangan dan segera melakukan operasi pasar agar harga kebutuhan pangan kembali stabil. Harus segera merumuskan bila terjadi persediaan yang kurang, itu harus bisa diatasi dengan segera. Yang ketiga, memastikan tidak adanya penimbunan, lancarnya distribusi, dan segera melakukan operasi pasar memang pada saat persediaan menipis. Yang paling penting adalah koordinasi yang segera antar lintas kementerian. Aksi mogok memprotes harga dilakukan bergantian. Sebelumnya perajin tahu dan tempe stop berproduksi lantaran tingginya harga kacang kedelai. Kini giliran pedagang daging sapi. Bisa jadi selanjutnya pedagang lainnya lantaran harga komoditas pangan lainnya juga turut naik. Pemerintah harus melakukan langkah cepat. Tim Liputan, JAK TV. Ya, pemirsa, setelah kedelai dan minyak goreng, kini giliran daging sapi yang harganya merangkak naik dan langka di pasaran. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya via Zoom ada Ibu Intan Fauzi dari anggota Komisi 6 DPR RI dan juga Asnawi selaku Ketua Umum DPP Jaringan Pemotong dan Pedagang Sapi. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mbak Ruth Maria. Baik. Pak, saya ke Pak Asnawi dulu. Pak Asnawi, terkait tentang tuntutan dan juga keinginan daripada para pedagang yang mogok, itu apa sih sebenarnya? Selain penstabilan harga gitu. Tuntutan yang paling prinsip itu adalah terkait dengan masalah harga. Karena harga itu terjadi fluktuatif atau kenaikan harga itu sejak bulan Desember hingga bulan Februari, masa yang sangat signifikan kenaikan tersebut mencapai angka 15%,
Dari sebelum teman-teman itu menimbang sapi di feedlot adalah di posisi antara 45 hingga 47, tertinggi adalah 49. Nah, pada awal di bulan Januari terjadi kenaikan demi kenaikan berulang-ulang hingga anti klimaksnya di bulan Februari angka kenaikan menjadi 15%. Saat sebelum kenaikan yang terdahulu sudah terjadi kenaikan pada tahun 2011 berkisar 13%. Nah, tahun ini terjadi kenaikan kurang lebih adalah 15%. Dari timbang karkas di RPH itu harga dengan 94.000 tertinggi, terendah di posisi 91. Nah, sekarang ini terendah ada di posisi 105 dan tertinggi ada di posisi Rp108.000. Sehingga perhitungan angka itu adalah menunjukkan angka 15% yang tertinggi saat ini dan tidak secara langsung berjumlah kurang lebih Rp14.000. Atas kenaikan tersebut, anti klimaks di bulan Februari ini, angka yang harus ditanggung oleh masing-masing pedagang itu per satu ekor dengan bobot timbang karkas 250 kg. Artinya angka yang harus ditanggung oleh teman-teman termasuk kami sebagai pelaku pemotong dan pedagang daging per ekor itu Rp3,5 juta. Nah, jumlah pasar di Jakarta 213 pasar, di luar Perumda Pasar Jaya, di Provinsi Banten ada 213 pasar, dan di Jawa Barat berjumlah terbesar 817 pasar. Akumulasi dari jumlah pasar tersebut 3 provinsi itu ada 1.248 pasar. Ya, anggaplah di posisi existing itu saat ini yang aktif ada 1.000 pasar. Artinya per hari kita memotong untuk 3 provinsi 1.000 ekor sapi. Dengan kenaikan harga 3,5, maka akumulasi angka per hari yang harus ditanggung oleh teman-teman kami sebagai pelaku pemotongan dan pedagang daging adalah Rp3,5 miliar. Kalau kita hitung selama 1 bulan penuh, maka angka itu akan muncul yang ditanggung oleh teman-teman kami dan pedagang sebesar Rp105 miliar. Dan itu pertumbuhan angka tidak sampai seperti itu. Nah, dalam kondisi ini yang menanggung semua adalah masyarakat atau rakyat. Nah, kenaikan tersebut terkait adalah posisi hulu adalah kenaikan angka blok operasional cost tentang distribusi, ongkos dan seterusnya itu, maka akumulasi angka dengan sampai mengambil kita keuntungan itu terjadi di posisi angka yang harus ditanggung oleh masyarakat per bulan berkisar Rp113 miliar. Baik, saya ke Bu Intan. Bu Intan, dari DPR RI sendiri pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah untuk menstabilkan harga itu seperti apa? Iya, jadi memang sejak akhir tahun dari November itu beberapa harga pangan naik, mulai dari minyak goreng, kemudian kedelai, dan sekarang daging sapi, telur, dan sebagainya. Secara psikologis kita tahu bahwa jelang Ramadan dan Lebaran itu biasa memang harga kebutuhan naik. Tapi memang kalau kita bicara daging sapi, ini permasalahannya adalah di hulu. 60% bisa dipasok oleh lokal itu secara nasional. Sementara tadi juga Pak Asnawi sudah sampaikan, mayoritas adalah Jawa Barat dan Jabodetabek. Kemudian juga kita ini betul-betul bergantung sepenuhnya kepada impor. Karena memang yang diimpor itu adalah bakalan anak sapi, yang kemudian nantinya akan penggemukan dan kemudian dipotong, juga daging beku. Dan negara yang mengekspor ini adalah Australia, karena memang kita bicara penyakit mulut dan kuku. Kalaupun ada dari negara lain, India itu kan lebih kepada kerbau, artinya sebagai alternatif saja. Nah, ini yang sebetulnya memang harus diselesaikan oleh pemerintah dari hulunya, karena kalau bicara betul-betul ketergantungan kita dari impor, dua hal adalah kurs rupiah, kemudian harga internasional, acuan. Memang berbeda daging sapi dengan minyak goreng, karena kita tidak bisa menetapkan harga HET hanya sebatas harga acuan, karena tentu tidak bisa intervensinya dalam hal ini adalah pembatasan subsidi dan sebagainya.
seperti misalnya di minyak goreng, DMO, DPO, dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya dalam jangka pendek ini pemerintah harus bisa menjaga pasokan, di antara lain tentunya adalah koordinasi dengan RPH, feedlotter, dan sebagainya. Sapi-sapi yang memang sudah siap untuk dipotong itu bisa segera direalisasikan. Kemudian realisasi impor dan distribusi ini sudah sampai mana? Artinya realisasi dari impor itu sudah terpenuhi semua atau belum? Karena ini kan bicara kita rekomendasi dan sebagainya. Bicara harga ya tadi sudah saya sampaikan. Secara jangka panjang ini yang menjadi PR pemerintah harus segera diselesaikan. Jangan Indonesia ini bergantung penuh kepada hanya satu atau dua negara. Dan suplai daging sapi ini kalau dulu kita punya ketentuan 5 bakalan, artinya yang akan digemukkan kemudian dipotong, tapi 1 indukan. Ini untuk menjaga populasi dalam negeri. Nah, ini mungkin harus diadakan lagi. Terkait kewenangan kami di Komisi 6, kami terus melakukan pengawasan. Dan kita tahu bahwa ini ada masa transisi. Artinya kebijakan yang ada di Kemendak, kemudian sekarang dengan Perpres 66 2021 ada kewenangan di Bappenas. Sehingga kita berharap bahwa Bappenas yang juga sebetulnya Pak Arief ini kan sebelumnya sudah diangkat sebagai dirut dari holding pangan, bisa segera melakukan kebijakan-kebijakan sesuai kewenangannya yang ada di Perpres 66 2021 ini. Baik Bu Intan, kami harus jeda sejenak, nanti dilanjutkan ini terkait impor. Seru sekali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.